warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirah, Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Abrariyah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa beristiqomah menjalankan kewajiban kita, yaitu zikir dan doa serta thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada malam hari ini kami ingin mengingatkan apabila ada yang lupa atau memberikan nasihat bagi yang mungkin belum tahu, yaitu tentang apa? Menaati orang berakal dan membantah orang bodoh. Ati'il aqila taghnam wa i'sil jahila taslam. Taatilah orang yang berakal atau akil, kamu akan beruntung, dan bantahlah orang yang jahil, kamu akan selamat. Rangkaian kalimat di atas merupakan hikmah yang dipetik dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang yang berakal artinya orang yang pintar, orang yang arif, orang yang bijak, dan orang yang menggunakan akalnya. Bukan akil dalam pengertian fikih. Kalau arti dalam fikih, akil itu yaitu orang yang sehat akalnya, dan sehat akalnya, sadar, tidak gila, tidak pingsan, dan bukan anak kecil. Fikih. Akan tapi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berakal dalam pengertian khusus seperti yang akan dijelaskan. Taghnam, nanti kamu beruntung. Taghnam, nanti kamu beruntung, berasal dari kata ghanimah yang artinya memperoleh penghasilan berlebih. Di dalam Al-Quran juga di dalam hadis yang mulia, kata ghanimah tidak selalu berarti rampasan perang, tetapi berarti bonus atau kelebihan. Misalnya dalam doa Nabi yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr. Ya Allah, aku minta kepastian rahmatmu dan keuntungan maghfirahmu serta keuntungan pahala berlimpah dari segala kebaikan. Kata ghanimah min kulli birrin dalam doa tersebut tidak boleh diartikan barang rampasan perang dari setiap kebaikan. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ungkapan maghanim katsirah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak, atau maghanim katsirah. Quran yaitu surat keempat ayat 94. Kata maghanim katsirah tersebut juga tidak boleh diartikan sebagai barang rampasan perang, sehingga kita juga tidak boleh mengartikan ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, taatilah oleh kamu orang yang berakal, nanti kamu mendapat harta rampasan perang. Akan tetapi arti yang lebih
arti yang lebih pas adalah taatilah oleh kamu orang yang berakal, nanti kamu akan beruntung. Dan lawan kata akil adalah jahil. Bantalah orang yang jahil, tentu kamu akan selamat. Jadi ghanim itu beruntung kalau kita mentaati. Tapi kalau dengan orang jahil atau orang bodoh kita bantah. Di dalam Al-Quranul Karim sering kata akil dihubungkan dengan kemampuan orang-orang untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Misalnya, dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Itu firman Allah. Jadi ini merupakan suatu petunjuk untuk wajib mentaati orang-orang yang berilmu. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak yang dalam psikologi disebut drive atau dorongan. Kekuatan tersebut dalam filsafat akhlak disebut dengan quwwah. Dan kekuatan quwwah itu sendiri ada bermacam-macam. Pertama, kekuatan akal atau quwwatul akli. Inilah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akal itu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua kekuatan syahwat. Kuatus syahwah. Yaitu salah satu kekuatan yang juga menggerakkan manusia. Yang ketiga kekuatan emosi atau watul ghadab. Yang menggerakkan daya marah, benci, menyerang, dan agresif. Dan yang keempat, kuwatul wahmi, yaitu kekuatan dan kemampuan manusia untuk mencari kebenaran dari kesalahannya. Yang dikatakan orang yang akil atau orang yang berakal ialah orang yang menggunakan akalnya dan orang yang semua kekuatannya tunduk kepada kekuatan akalnya itu baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akal adalah hujjah Allah yang dititipkan kepada manusia. Sebenarnya ada dua hujjah yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, yaitu hujjah internal yang berupa akal dan hujjah eksternal yang berupa Al-Quran, para rasul, para nabi, dan lain-lain. Kalau semua kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu tunduk pada akalnya, maka ia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Misalnya, kalau kekuatan emosi atau godok ditundukkan kepada akalnya, maka akan lahirlah sifat pemaaf. Dan kalau kekuatan syahwat manusia dapat dikendalikan oleh akalnya, maka akan lahirlah sifat warok atau wiroi dan zuhud. Jadi akallah yang harus menguasai seseorang. Dengan demikian, orang yang dapat disebut sebagai orang akil adalah orang yang mampu mempergunakan akalnya sebagai pengendali dirinya. Dan orang yang jahil adalah orang yang akalnya tunduk kepada kekuatan-kekuatan lain. Orang yang bodoh itu akalnya yang tunduk pada kekuatan-kekuatan lain. Atas dasar itu pulalah lahir konsep taklid atau marjaiyah, yaitu kewajiban orang awam untuk menaati orang yang berilmu. Hal itu juga menunjukkan tidak bolehnya orang-orang awam untuk memberikan suatu fatwa tentang sesuatu hal yang ia tidak mempunyai ilmunya. Itulah sebetulnya makna firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Itu dalam Quran surat ke-17 ayat 36. Oleh karena itu wajib bagi orang awam untuk mentaati fatwa orang yang berilmu.
Ketika Anda awam dalam urusan kedokteran, Anda harus taat kepada dokter dan jangan membuat resep sendiri. Saya kira itu adalah suatu sikap ilmiah dalam zaman modern ini sekalipun. Kita tidak boleh terlalu banyak bertanya kepada dokter kalau ia membuat resep untuk kita. Akan tetapi kita diperbolehkan untuk bertanya sedikit-sedikit saja. Karena dokter pun tidak bisa menjelaskan semuanya. Kalau Anda berobat ke dokter, lalu Anda mengatakan, saya tidak mau taklid, saya mau menggunakan akal saya. Kemudian Anda diberi resep, Anda diberi analgesik yang harus Anda makan apabila sakit saja. Anda juga diberi antibiotik yang harus Anda makan 3 kali sehari. Setelah itu Anda bertanya, kenapa analgesik ini harus dimakan ketika sakit saja? Dan antibiotiknya harus dimakan 3 kali sehari. Dokter itu mungkin hanya akan mengatakan, ya analgesik ini hanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan antibiotik ini untuk ini. Terus dokter terpaksa menjelaskan agak panjang. Ketika ia mulai menggunakan istilah-istilah kedokteran dan Anda tidak paham, Anda bertanya lagi. Dan itu akan merepotkan sang dokter. Jika begitu hanya, nanti Anda tidak akan sempat berobat. Begitu pula saya kira dalam urusan agama. Di sini orang mempunyai kecenderungan selalu ingin mengetahui dalilnya dan bertanya, dalilnya apa, keterangannya apa. Dan kalau diberi keterangan yang lengkap, dia tidak akan paham juga. Pada gilirannya ulama pun akan memberikan dalil yang kira-kira dimengerti oleh si penanya. Dan tidak menjelaskan mengapa kesimpulan itu yang ia ambil berdasarkan dalil tersebut. Sekarang ini kita menderita ilusi, seakan-akan kita mengerti semua masalah agama hanya karena diberi beberapa hadis saja. Kalau dalam urusan kedokteran kita harus ikut dengan dokter, walaupun dokter hanya bisa menyelamatkan dalam urusan dunia saja. Dan itu pun tidak seluruh urusan dunia, tetapi urusan tubuh saja. Maka apalagi untuk urusan agama yang sangat berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Anda dibebani kewajiban untuk mentaati orang yang akil. Taatilah orang yang berakal, nanti kamu akan beruntung. Tapi di sini bukan sembarang akil. Karena bila akil dalam pengertian orang yang berilmu tidak diimbangi dengan akil dalam pengertian orang yang akalnya menguasai hawa nafsunya, maka akan bisa berbahaya. Kalau seseorang menjadi akil dalam arti berilmu, tetapi hawa nafsunya berkuasa, maka lebih berbahaya. Orang yang berilmu, tapi hawa nafsunya berkuasa, itu lebih berbahaya. Maka dia akan lebih banyak mendatangkan bencana daripada orang yang bodoh. Makin berilmu seseorang tetapi makin tidak berakhlak, maka makin berbahaya dia. Oleh karena itu, di kalangan profesional sering dikembangkan kode etik. Di kedokteran ada kode etik, sebab kalau dokter tidak mematuhi kode etik itu, ia akan lebih berbahaya daripada orang biasa. Tetapi kalau Anda berobat ke seorang dukun, diberi obat oleh dukun itu, dan Anda mati, maka dukun itu dapat ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, betapa bahayanya orang berilmu tetapi tidak dikuasai oleh akalnya. Atas dasar itu taatilah orang yang berilmu, taatilah ulama yang hawa nafsunya sudah dikuasai oleh akalnya. Artinya akhlaknya baik, dan bantahlah orang bodoh, nanti Anda akan selamat. Oleh karena itu amat berbahaya bila kita bersahabat dengan orang yang bodoh. Dia mungkin bermaksud berbuat baik dan memberi manfaat kepada kita, tetapi dia justru mendatangkan bencana kepada Anda.
Akan tetapi kalau orang yang berakal, dia tahu apakah tindakannya itu membahayakan Anda atau tidak. Misalnya, kalau saya memberikan nasihat kepada Anda dan saya tahu bahwa nasihat itu akan membahayakan Anda, maka dalam diri saya ada perasaan berdosa dengan nasihat itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang jahil memberikan nasihat kepada Anda, dia tidak merasa membahayakan Anda, bahkan dia merasa telah berbuat baik. Seperti cerita seorang pemburu yang kesepian di hari tuanya. Kemudian ia berjumpa dengan seekor beruang yang di masa tuanya juga sedang kesepian. Dua makhluk yang kesepian itu berjumpa di hutan dan dia berjanji setia untuk menjadi kawan sampai akhir hayatnya. Keduanya bersahabat dan mengembara sampai akhirnya keduanya tiba di suatu tempat yang membuat sang pemburu tertidur lelap kelelahan. Sahabatnya atau si beruang yang jahil itu menunggunya dengan setia. Selang beberapa saat si beruang melihat seekor lalat hinggap di wajah sahabatnya. Beruang menganggap lalat itu berbuat kurang ajar karena dia bertengger di hidung sahabatnya. Dia juga menganggap lalat itu mengganggu tidur sahabatnya. Maka dengan kesetiaannya si jahil itu pergi untuk mencari batu besar. Batu itu ia angkat, kemudian lalat itu ia timpa dengan batu besar tersebut. Dan alhamdulillah lalatnya lepas dan sahabatnya mati. Kemudian yang punya cerita mengakhiri ceritanya dengan kata-kata, itulah bahayanya mempunyai sahabat yang jahil atau yang bodoh. Dia merasa membantu Anda, tapi sebetulnya ia membunuh Anda. Kalau bisa jangan Anda dekat-dekat dengan orang jahil, kecuali untuk membimbingnya. Di dalam hadis Nabi yang mulia menyebutkan ada 3 hal yang bisa merusak agama. Pertama, imam yang dolim. Kedua, penguasa yang dolim. Yang ketiga, orang-orang bodoh yang berijtihad. Orang-orang bodoh yang berfatwa, orang-orang bodoh yang ceramah, mengajari. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Atau kalau orang-orang yang jahil itu juga mengajak bicara dengan kamu, jangan dilayani, tapi ucapkan saja salam. Oleh karena itu, kalau Anda berdiskusi dan ternyata diskusi itu berkembang menjadi tidak ilmiah, atau orang yang berdiskusi itu banyak menggunakan hawa nafsunya ketimbang akalnya, maka berpalinglah dan jangan duduk bersama mereka, karena nanti kamu akan menjadi seperti mereka. Demikian itu nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Taatilah orang yang berakal, Anda akan beruntung. Bantahlah orang yang bodoh, Anda akan selamat. Paham Pak? Paham ya? Jadi kita disuruh mentaati orang yang berilmu, yang orang tersebut lebih mengutamakan akalnya daripada nafsu kepentingannya. Karena kalau orang yang berilmu lebih menang nafsunya daripada akalnya, maka akan menjadi kerusakan, menjadi kerusakan. Tidak hanya tidak bermanfaat, malah menjadi senjata penghancur, membahayakan. Nah, ada juga penebar berkah dan pendatang laknat. Nah, hati-hati, penebar berkah, pendatang laknat. Siapa yang bisa menebar berkah? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bisa diambil keberkahannya. Ketika kita didatangi orang alim, orang yang bertakwa, maka dalam keluarga kita akan mendapat keberkahan dari Allah. Doanya terus apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan, itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang menjadi penebar? Siapa yang menjadi pendatang laknat? Nah, siapa yang akan menjadi pendatang laknat? Berkah dan laknat berada di dunia gaib.
berkah dan laknat ada di dunia ghaib. Maksudnya apa? Berkah dan laknat itu tidak kelihatan nyata, ya kan? Yang kemudian mempengaruhi perilaku kita di dunia, yaitu syahadah, mempengaruhi perilaku kita di dunia. Karena Rasulullah menjadi manusia yang paling takwa, maka kehadirannya mendatangkan pintu berkah kepada orang yang di sekitarnya. Beliau adalah manusia yang beriman dan takwa. Menurut Al-Quran, kalau suatu penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Al-Quran bahkan menegaskan bahwa Rasulullah SAW mendatangkan rahmat untuk sekalian alam atau rahmatalil alam. Kemudian siapa itu yang menjadikan pendatang laknat? Pendatang laknat. Pendatang laknat, kalau kita mengundang orang-orang yang takwa ke rumah kita, yang takwa berarti penebar berkah, maka kehadiran mereka akan memberkati makanan kita. Kalau mereka tidur di rumah kita, tidurnya mendatangkan berkah di rumah kita. Karena seperti kata Al-Quran, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dan seperti itu pula lah laknat. Laknat juga begitu. Laknat mendatangkan kecelakaan secara gaib kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mengundang orang-orang untuk ikut makan di rumah kita, dan orang-orang itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, maka kehadirannya akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Untuk menggambarkan konsep laknat dan berkah ini, Rasulullah SAW membuat perbandingan mengenai orang yang bergaul dengan orang yang jahat dan dengan orang yang soleh. Kata Rasulullah, kalau Anda bergaul dengan orang soleh, Anda seperti bergaul dengan pedagang minyak wangi. Kalau Anda tidak kecipratan minyak wanginya itu, Anda tetap tercium harum oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan jika Anda bergaul dengan orang-orang jahat, maka Anda seperti bergaul dengan pandai besi. Walaupun Anda tidak tercoreng arangnya, paling tidak Anda sesak napas karena kepulan asapnya. Dalam hadis tersebut, Nabi sebetulnya sedang melukiskan konsep berkah dan konsep laknat. Orang-orang yang menjadi harum karena minyak wangi dan orang-orang yang bergaul dengan ahli maksiat juga akan kecipratan laknat seperti itu. Kalau kita mengetahui bahwa orang-orang yang mendatangkan berkah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, lalu siapa orang-orang yang mendatangkan laknat kepada orang-orang di sekitar kita? Orang yang dilaknat oleh Allah dan kemudian dilaknat bisa menyebar kepada orang di sekitar kita adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Tuh, yang menebar laknat tuh yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memusuhi saudaranya dan tidak pernah mau berbuat baik. Orang yang memutuskan tali persaudaraan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediamannya yang buruk. Quran surat ke-13 ayat 25. Dan yang kedua disebutkan dalam surat Muhammad, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim. Quran surat ke-47 ayat 22. Mereka itulah orang yang ditulikan oleh Allah dan dibutakan penglihatan mereka. Orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kehadiran orang-orang yang memutuskan silaturahim di tengah-tengah kita akan menularkan laknat itu kepada orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya ketika Nabi berada di Arafah pada waktu Isya, di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba Nabi bersabda, "Aku tidak menghalalkan siapapun yang pada sore hari ini dalam keadaan memutuskan tali silaturahim kecuali dia harus meninggalkan kami." Langsung ditolak yang memutuskan silaturahim. Kenapa? Orang yang memutuskan silaturahim nanti biasanya akan punya sifat hasad, hasud, menjelek-jelekan, memfitnah dan lain sebagainya. Yang tidak ada tiada-adakan. Itu yang memutuskan silaturahim. Hadirin hadirah rahimakumullah. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Takwalah kepada Allah tempat kamu saling bermohon, dan hendaknya kamu memelihara silaturahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kalau orang yang memutuskan persaudaraan mendapatkan laknat, maka orang-orang yang menghubungkan silaturahim mendatangkan berkah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambungkan silaturahim. Dengan kata lain, menyambungkan silaturahim dapat mendatangkan banyak rezeki dan memanjangkan usia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang mempercepat bencana." Ketika sahabat Sayyidina Ali bertanya, siapa yang mendatangkan bencana dan dosa apa yang mendatangkan bencana itu? Sayyidina Ali menjawab, ialah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Bahayanya memutuskan silaturahim. Kenapa? Itu tadi akan bersifat hasad, hasud, menghasuti orang-orang, memfitnah, mencemooh, menjelek-jelekan. Nah, rata-rata orang kalau dihasut gampang ikut, karena keburukan lebih gampang menular daripada kebaikan. Kalau tak pikir-pikir, ya, bener ya, memang begitu orangnya. Nah itu ke bawah, hasut itu. Nah, sedangkan hasud selain sifat hasad atau hasud, selain merusak amal kebaikan juga akan merusak kesehatan jasmani. Jadi penyakit. Hadirah rahimakumullah. Maka dari itu kenapa saya membaca? Biar tidak saya ngarang sendiri, gitu maksud saya. Saya itu keterangannya ada. Jadi nggak sembarangan saya itu. Sengaja saya baca, ini saya sudah paham. Dan kalau ceramah seakan-akan, wah, ya kan? Ya, karena saya benar-benar ini apa nih, buku apa nih? Renungan-renungan sofistik Jalaluddin Rahmat. Enggak sembarangan buku ini. Ilmu-ilmu yang kayak gini itu jarang disampaikan. Dan mungkin jamaah yang lama di sini belum pernah tahu buku ini kan? Belum pernah tahu. Itu hal-hal yang penting, hal-hal yang ada rahasia di balik rahasia. Saya punya keterangannya, tapi jarang saya sampaikan. Nih loh gitu. Kenapa? Saya nggak ingin istilahnya orang itu apa ya, banyak tanya. Tinggal ikut aja gitu. Tinggal samina wa ta'na, tinggal dengerin keterangannya semua berdasarkan keilmuan, bukan salah-salah. Tapi terkadang ya itu namanya orang yang terkadang pengen debat dan lain sebagainya itu dibenturkan dengan masalah yang lain, dibenturkan dengan dalil yang lain. Tapi sebenarnya Pak sendiri berdasarkan keilmuan. Kenapa saya membantah pada orang yang menghujat? Karena alasannya ini orang yang menghujat ini orang bodoh, hanya melihat sesaat, itu tidak tahu yang sebenarnya. Nah, ini ada dasarnya. Jadi bukan orang ngeyel. Dasarnya apa? Kalau memang berdasarkan keilmuan, silahkan menghujat. Tapi saya tetap punya jawaban. Nah, rata-rata orang beraninya ngomong di belakang, nggak mau bertanya langsung. Nah, ini yang memperkeruh suasana.
yang mengakibatkan perpecahan. Nah, perpecahan inilah termasuk yang dibenci oleh Allah dan oleh Kanjeng Nabi. Udah jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Ai bermakna agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah atau bercerai-berai. Udah berpegang teguh. Kalau udah berpegang agama Allah, jangan banyak perdebatan, jangan mengedepankan nafsu masing-masing. Rasa pinter, rasa hebat, rasa bener. Sedangkan itu yang muncul hanya nafsu masing-masing, bukan akalnya. Bukan orang yang akil, tapi orang yang jahil. Adalah hadiroh rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.